Oke adik-adik, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakak di Redox dan Agrokimia. Sekarang kita akan coba bahas mengenai sel elektrokimia adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk sel elektrokimia ini ada dua jenis. Yang pertama sel Volta, yang kedua ada sel elektrolisis adik-adik ya. Nah perbedaan antara kedua sel ini, yang pertama pada sel Volta itu reaksinya spontan dan dihasilkan energi listrik. Sedangkan untuk sel elektrolisis tidak spontan dan menggunakan energi listrik untuk terjadi reaksi kimianya adik-adik ya. Untuk katoda dan anoda, jadi di dalam sel ini ada dua elektroda. Yang pertama ada katoda dan ada anoda ya. Untuk katoda dan anoda sendiri sama ya, di sel elektrolisis juga sama, ada katoda dan ada anoda. Tapi yang membedakan adalah muatannya adik-adik. Nah kita lihat di katoda itu tempat terjadinya reduksi, tapi muatannya di sel Volta positif, sedangkan di sel elektrolisis negatif. Begitu juga sama dengan anoda adik-adik ya. Di anoda ini tempat terjadinya oksidasi, tapi ketika di sel Volta muatannya negatif, sedangkan sel elektrolisis muatannya positif. Nah, ini adik-adik bisa lihat untuk aplikasinya. Sel Volta salah satunya sel aki, batu baterai dan baterai alkalin. Sedangkan untuk sel elektrolisis itu salah satunya adalah pelapisan logam ya. Nah adik-adik, kita akan bahas dulu mengenai sel Volta. Nah untuk sel Volta ini, biasanya di dalam sel Volta itu kita gunakan deret Volta. Kenapa kita gunakan deret Volta? Deret ini berfungsi atau bermanfaat untuk melihat apakah logam atau molekul atau ion ini lebih mudah mengalami reduksi atau oksidasi. Nah kita lihat dari deret voltaters ini adik-adik ya. Pada dasarnya ini disusun berdasarkan potensial reduksinya adik-adik. Jadi semakin besar, jadi ke sini ini semakin besar ya. Artinya semakin mudah mengalami reduksi adik-adik. Atau semakin mudah direduksi ya. Nah, semakin ke kiri itu potensial reduksinya semakin kecil. Artinya semakin sulit mengalami reduksi. Tetapi semakin mudah mengalami oksidasi. Kenapa? Nah adik-adik, untuk oksidasi itu dibalik adik-adik. Jadi kalau ini disusun berdasarkan potensial reduksi dan Li ini merupakan yang paling kecil potensial reduksinya, kita bisa rubah ke dalam potensial oksidasi. Jadi kebalikannya dari reduksi adik-adik. Jadi kalau semakin ke kiri semakin sulit direduksi, maka semakin mudah mengalami oksidasi. Nanti kita lihat bahwa NO-nya bernilai negatif, sedangkan di sini bernilai positif, dan ini reaksinya biasanya terjadi di katoda dan ini di anoda adik-adik ya. Nah adik-adik, ada beberapa cara untuk mengingat dari deret Volta ini ya. Jadi kalau kita lihat deret Volta ini panjang banget adik-adik ya. Nah agak susah untuk menghafalnya, sehingga kakak sediakan jembatan keledainya adik-adik ya. Nah di sini kita lihat kalau Bopak cakep nangis minggu malam, minta Jainus cari Ferry codet di Condet. Seberang pabrik Haji Sueb, bilang cucunya hilang agar penting au. Nah adik-adik, kita lihat kalau, nah ini lihatnya dari Li ya, kemudian K-nya, nah ini adik-adik ya, K-nya ini, kemudian BA-nya ini, kemudian CA-nya ini, kemudian NA-nya ini, dan begitu seterusnya. Yang di bold atau ditebalkan itu adalah simbol dari unsurnya adik-adik, begitu ya. Nah jadi adik-adik coba hafalkan ini ya, nanti kita belajar bareng lagi untuk mana ini, misalkan lihat ini unsur apa, oh Li, kalau berarti K, Bopak OBA gitu ya. Nah, ini cara mudah untuk menghafalkan sel voltanya begitu ya. Nah kemudian kita beranjak ke nilai potensial standar adik-adik ya. Nanti adik-adik lihat bahwa jika nilai potensial selnya bertanda positif, artinya reaksi tidak berlangsung ya. Kakak koreksi, jika bertanda positif berarti reaksi dapat berlangsung, sedangkan jika negatif itu artinya reaksi tidak berlangsung adik-adik. Jadi kita lihat dari selisih dari potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi, atau potensial katoda dikurangi potensial standar anoda ya. Nah adik-adik lihat jika selisihnya itu
tandanya positif maka bisa berlangsung. Tapi jika negatif itu berarti reaksinya tidak bisa berlangsung. Nah, adik-adik agar mudah menggunakannya, jika tandanya positif atau negatif, ya, jika langsung menggunakan rumus, itu tanda positif negatif tidak perlu diubah, adik-adik langsung saja masukkan ke persamaannya. Ya. Nah, jika menggunakan persamaan, nilai E-nya dibalik negatif jadi positif atau sebaliknya, ya. Jika persamaannya dikali N, maka E-nya tidak perlu dikali bilangan tersebut. Nah, kita lihat adik-adik notasi sel atau cara penulisannya, ya. Nah, kita lihat oksidasi reduksi. Jadi yang ditulis duluan adalah oksidasi sebelah kiri, yang sebelah kanan reduksi, ya. Atau jika di breakdown lagi, itu ada anoda, ionnya apa, kemudian ini ionnya apa, ini katodanya apa, begitu ya. Jadi ini elektrodanya, ionnya apa yang mengalami reaksi itu, di katoda ion apa yang mengalami reaksi itu. Ini jembatan garamnya adik-adik ya. Nah, jembatan garam sendiri ini dalam sel volta itu berfungsi sebagai penyetara jumlah kation anion dalam reaksi. Jadi karena anion kationnya bereaksi ya perlu disuplai. Nah, suppliernya ya yang memberikannya itu dari jembatan garamnya begitu ya. Kemudian untuk sel elektrolisis adik-adik ya, kalau tadi kita bicara sel volta, sekarang kita bicara sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel volta. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa untuk sel elektrolisis ini banyak kebalikan dari sel volta ya. Nah, adik-adik untuk ion-ion yang dihasilkan dari elektrolisis ini biasanya akan menuju katoda untuk ion positif dan anoda untuk ion negatif. Nanti di katoda akan ada persaingan antara kation dengan air sebagai pelarut ketika akan menangkap elektron atau mengalami reduksi. Ada 3 jenis adik-adik untuk sel elektrolisis ini. Yang pertama sel elektrolisis dengan elektrolitnya lelehan adik-adik. Ya, jadi elektrolit yang digunakannya itu lelehan. Kemudian elektrolisis dengan elektrolit larutan dan elektrodanya inert tidak bereaksi. Elektrolisis larutan jadi larutan, tapi elektrodanya ikut bereaksi aktif adik-adik. Jadi ingat, jadi ada yang lelehan, ya. Kemudian yang pertama ada lelehan, yang kedua ada larutan tapi elektrodanya inert, ya. Kemudian yang ketiga ada larutan tapi elektrodanya aktif ikut bereaksi. Nah, ini hati-hati adik-adik ya membedakannya. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi untuk sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan ini, ya. Sel ini biasanya untuk senyawa ionik yang tidak menggunakan pelarut air, ya. Jadi hanya terdiri dari kation anion. Nah, ini reaksinya adik-adik. Jadi di katoda kationnya akan langsung direduksi, di anoda anionnya akan langsung dioksidasi. Ya, jadi karena tidak ada air adik-adik ya, ini lelehannya. Kemudian untuk larutan inert, adik, jadi ada sel elektrolisis larutannya inert, ya. Elektrodanya inert, ya, sorry. Jadi elektrodanya ini tidak ikut bereaksi. Ya, contohnya PT dan karbon, ya. Nah, pengaruh yang muncul dari sel ini berasal dari air adik-adik. Karena di sini ada air larutan adik-adik ya. Nah, air ini harus dipertimbangkan apakah dia ikut bersaing dengan kation anion dalam larutannya tidak gitu. Ya, untuk melihat prioritas reaksi yang terjadi, lihat adik-adik nilai potensial elektroda, kation dan anionnya dibandingkan dengan air. Nah, kita lihat jika reaksinya di katoda atau reduksi, ya. Jika potensial reduksi kationnya lebih kecil daripada air, maka air yang direduksi. Karena yang lebih besar kan akan lebih mudah mengalami reduksi. Begitu adik-adik ya. Jadi karena di katoda itu reaksinya reduksi, ya. Kemudian kita lihat, ya, kationnya punya potensial reduksinya lebih kecil atau lebih besar daripada H2O. Jika H2O yang lebih besar, maka H2O yang nanti direduksi. Ya, karena yang lebih besar, kakak ulangi, yang lebih mudah direduksi. Nah, untuk di anoda, adik-adik, lihat potensial oksidasinya, adik-adik. Potensial oksidasi ini kebalikan dari potensial reduksi. Ya. Nah, di sini kita lihat, adik-adik, jika potensial oksidasi anionnya lebih kecil daripada H2O, maka H2O yang dioksidasi. Ya. Jadi potensial oksidasi H2O, ya, anionnya lebih kecil dari H2O, maka H2O yang lebih besar, maka H2O yang dioksidasi. Ya, ingat bahwa penulisan potensial standar elektroda biasanya dalam bentuk reduksi. Artinya potensial oksidasi kecil
maka potensial reduksinya besar. Ya, jadi adik-adik hati-hati karena penulisan itu biasanya dalam potensial reduksi. Ya, jika potensial reduksinya besar, berarti potensial oksidasinya kecil. Sebaliknya adik-adik. Nah, adik-adik bandingkan potensial oksidasinya. Kemudian yang ketiga adik-adik ini ada sel elektrolisis larutan dengan elektroda aktif. Nah, ini elektrodanya ikut bereaksi, contohnya Cu, Ag, Ni, Fe ya. Nah, biasanya ini mempengaruhi reaksi di anoda, sedangkan di katoda tidak bereaksi atau tidak berpengaruh. Kemudian adik-adik kita lihat hukum Faraday. Jadi biasanya untuk di sel ini karena ada zat yang dihasilkan, ya itu bergantung dari arus listrik yang dialirkan. Nah, ini namanya hukum Faraday adik-adik. Jadi jumlah zat yang dihasilkan melalui reaksi sel elektrolisis itu sebanding dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan tersebut dan massa ekuivalennya. Nah, adik-adik ini ya untuk menghitung untuk massanya adik-adik kita punya W sama dengan E kali F ya. W itu massanya adik-adik jangan lupa ya. Kemudian E-nya itu berat ekuivalen. Nah, untuk mencari E adik-adik bisa lihat ini. AR atau MR ya dibagi jumlah elektronnya gitu. Kemudian kali Q adik-adik muatannya, dan ini Faraday ya, 1F ya, 1 mol elektron 96.500 ya. Atau Q kita bisa breakdown lagi atau pecah lagi dari I kali T-nya. Atau kita bisa bandingkan adik-adik ya, massa, nah kita lihat nih, kita bisa bandingkan massa zat yang didapatkan dengan massa ekuivalennya. Ya, begitu jika kita menggunakan lebih dari satu sel elektrolisis, jadi kita bisa bandingkan. Ya, nah ini syaratnya ada 2 sel tapi arus listriknya sama adik-adik. Ya, jadi kita bisa bandingkan massa yang dihasilkan dengan E-nya, ya, dengan massa ekuivalennya. Baik, begitu adik-adik ya, kakak cukupkan dulu sampai di sini untuk pembahasannya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.